Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga disehatkan selalu ya. Pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tema 8, subtema 3 dan subtema 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, silahkan disimak video pembelajaran berikut ini. Penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, para siswa mengikuti upacara bendera. Selain huruf itu, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Nina selalu berdoa kepada Tuhan. Selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang. Misalnya, Jonas, Lani, dan Fitri. Awal kalimat dalam petikan langsung misalnya, Bu Guru berkata, rajin pangkal pandai. Huruf pertama nama negara, suku, tarian, dan bahasa. Misalnya, Indonesia, Singapura, suku Dani, suku Asmat, tari kecak, tari jaipong, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Huruf pertama nama bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, Desember, April, Senin, Kamis, Hari Raya Nyepi, dan Idul Fitri. Huruf pertama nama tempat, objek wisata, nama wilayah. Misalnya, Jakarta, Makassar, Danau Toba, Gunung Merapi, Provinsi Bangka, Kecamatan Ciracas. Ayo perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. Contoh pertama, kelas Dedi mengadakan wisata di pantai Depok. Kamu bisa memperhatikan huruf kapital yang telah digarisbawahi. Contoh kedua, keluarga Fitri berlibur ke Pulau Bali. Contoh ketiga, Gunung Merapi terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Contoh keempat, Sungai Musi terletak di Pulau Sumatera. Contoh kelima, Jonas mengamati letak Selat Bali. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat pernyataan. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya, M. Hasan, Ayani, dan W.R. Supratman. Ayo perhatikan nama orang di bawah ini. Sebelum disingkat Muhammad Hasan, sesudah disingkat M. Hasan, sebelum disingkat Ahmad Yani, sesudah disingkat Ayani, sebelum disingkat W. Rudolf Supratman, sesudah disingkat W.R. Supratman. Tanda titik dalam singkatan nama dapat kita temukan pada nama jalan dalam suatu peta atau denah. Misalnya, Jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan M.H. Tamrin. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Selain pada akhir kalimat dan singkatan nama orang, tanda titik juga dipakai pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Misalnya, Dr. Prambudi dan Insinyur Soekarno. Berikutnya, sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya, misalnya 3.500.
3 diikuti tanda titik 500 dan angka 500.000. Selanjutnya, penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan, atau daftar. Penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Selain itu, tanda tanya juga digunakan untuk menandai kalimat yang diragukan. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata-kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ayo perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut ini. Apa yang terjadi pada pengendara sepeda motor? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan? Di mana kecelakaan terjadi? Kapan kita harus menjaga keselamatan? Mengapa pengendara sepeda motor bisa terjatuh? Bagaimana cara menjaga keselamatan saat mengendarai sepeda motor? Mencermati aturan penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kata-kata tersebut juga diawali dengan partikel kah, misalnya di manakah, benarkah, sudahkah, dan lainnya. Penggunaan huruf kapital pada teks percakapan. Selain dipakai pada nama orang, huruf kapital juga dipakai di awal kalimat pada petikan langsung. Perhatikan contoh berikut. Ayo kita berangkat, kata ayah. Ibu berpesan, jangan jajan sembarangan. Pada kalimat tersebut, huruf kapital dipakai di awal petikan langsung, yaitu pada kata ayo dan pada kata jangan. Kita dapat menemukan contoh huruf kapital pada petikan langsung dalam sebuah teks cerita. Ayo amati penggunaan huruf kapital pada teks berikut. Siput yang malang. Seekor burung pipit melompat di samping siput. Pit, maukah kau menemaniku? Sapa siput. Jawaban pipit sudah diduga siput. Aku mau saja menemanimu, tapi hari hendak hujan. Ayo ikut bersamaku. Tidak, aku tidak bisa terbang. Siput berusaha, namun tubuhnya tak bisa lepas dari cangkangnya. Penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Selain digunakan pada nama orang, huruf kapital juga digunakan pada setiap awal kalimat dan nama tempat. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Kalimat pertama, pasar itu ramai setiap pagi. Penggunaan huruf kapitalnya di awal kalimat. Kalimat kedua, Dedi membaca buku. Penggunaan huruf kapitalnya di awal kalimat dan juga Dedi merupakan nama orang. Kalimat selanjutnya, Paman datang dari Bandung. Penggunaan huruf kapitalnya merupakan nama tempat. Selanjutnya, Lani membeli kapur di toko Harapan. Penggunaan huruf kapitalnya di awal kalimat dan juga Lani merupakan nama orang. Dan toko Harapan merupakan nama tempat. Ayo amati penggunaan huruf kapital pada cuplikan teks berikut. Ketika pemburu datang, janganlah bergerak. Ia akan mengira kalian mati dan melepaskan kalian. Saat itu kalian harus segera terbang, ucap Raja Parkit. Rakyat Parkit pun mengikuti rencana raja dan berhasil selamat dari pemburu. Kamu bisa memperhatikan penggunaan huruf kapital pada teks tersebut. Penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu. Tanda titik dipakai di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan tanda waktu. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ayah berangkat ke kantor pukul 7 WIB.
Penggunaan tanda titik yaitu pukul 7 yang menyatakan waktu jam dan 00 yang menyatakan waktu menit. Di antara waktu jam dan menit diletakkan tanda titik. Jadi penulisannya 07.00 WIB. Penggunaan tanda titik dalam bilangan ribuan. Kita telah belajar mengenal penggunaan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Perhatikan kalimat-kalimat berikut beserta cara bacanya. Ibu memberiku uang Rp10.000. Peternak ayam menghasilkan 1.000 telur setiap minggunya. Jumlah wisatawan Bali ada 20.000 orang.